Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya I'anatul Mustafidah SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan, unit kerja SD Negeri 3 Sembungharjo, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, pengajaran sama dengan pendidikan. Yang kedua, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Kemudian yang ketiga, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang berlangsung sangat monoton dan klasikal. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada murid saya secara klasikal, yaitu dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap murid tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Saya juga beranggapan murid dikatakan telah belajar jika bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum, serta nilainya mampu melampaui KKM. Kemudian kegiatan belajar juga selalu dilaksanakan di dalam kelas, yang notabene belajar itu bisa dilaksanakan di luar kelas ataupun di lingkungan sekitar sekolah. Saya juga memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi murid. Dan saya juga beranggapan pemberian punishment kepada murid dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Ternyata murid cenderung pasif dan motivasi belajar yang masih rendah. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini antara lain, yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kemudian yang kedua, pembelajaran bisa dikemas dengan menarik. Yang ketiga, guru lebih cermat melihat bakat anak. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada anak. Dan yang kelima, menghargai setiap karakteristik anak. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Pengajaran tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran atau underwis itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka bisa hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri.
Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Dalam menuntun, kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai petani dan anak-anak yang kita didik sebagai benih, misalnya benih padi. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak dapat mengganti kodratnya padi. Kita tidak bisa memaksa padi itu tumbuh seperti jagung, misalnya. Sebagai pendidik, kita harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Kodrat alam anak yang tinggal di pegunungan akan beda kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu kreatif, critical thinking, collaboration, communication. Menurut KHD, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut 3 asas trikon. Di antaranya yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris, maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti ada pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan berbudi pekerti yang baik. Sekian pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.